Menurut keterangan ahli dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina hari ini Rabu 3 Juli 2024 bahwa penangkapan terhadap Peggy Setiawan itu tidak sah, alias penangkapan Peggy Setiawan harus digugurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku di mana saja kalian berada. Kembali lagi, pada kesempatan ini saya ingin mengupdate perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan hari ini, Rabu 3 Juli 2024 adalah hari ketiga pelaksanaan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Dalam cuplikan video saya, lebih banyak saya menyajikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan keterangan dari ahli. Dan yang menarik, keterangan ahli dalam sidang pra-peradilan hari ini, ahli mengatakan bahwa penangkapan terhadap Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini tidak sah, alias penangkapan dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini harus digugurkan. Mari kita simak video selengkapnya. Pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra-peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra-peradilan karena salah tangkap. Salah tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan pada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap Ya. Berarti yang saya jelaskan biar nanti panitia catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya. Konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Kalau terjadi salah tangkap? itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Yang mulia. Bolehkah polisi melawan atau merubah putusan pengadilan yang sudah inkrah? Nggak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga, ditahan. Semuanya harus menang. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO, masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik. Dan penyidik sudah capek mencarinya, tidak ketemu-ketemu, maka diterbitkanlah DPO, yang mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Saudara bilang imperatif, apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana yang mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan harus ada pemanggilan? Ya, mesti ada pemanggilan di Ya. dalam KUHP. Dalam KUHP? Ya. Dalam pasal apa, Pak? Lupa saya yang mulia. Lupa ya, mengenai pasalnya. Yang jelas menurut saudara harus Ada ada dasar hukum. pemanggilan. Iya. 2 kali minimal. Iya. Kali minimal. Setelah itu, Kalau tidak ada dipanggil tidak datang, itu kan kewenangan daripada penyidik, dia bisa menjemput si tersangka atau saksi ataupun apa juga. Peggy Setiawan status tersangkanya dinyatakan gugur saat Pak Marwan bertanya kepada seorang ahli. Mohon izin yang mulia. Pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? itu masih masuk ke pra-peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra-peradilan karena salah tangkap. Salah tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan pada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti yang saya jelaskan biar nanti panitia catat. Ya.
berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, kelas bukan main. Kasih 2 jempol buat Pak Marwan ya. Pertanyaan yang simpel tapi mengena tentang status Mas Peggy Setiawan. Dikatakan di DPO itu namanya si Peggy Peron, tapi setelah ditangkap bernama Peggy Setiawan dan dinyatakan seketika status tersangka itu menjadi gugur dikarenakan salah tangkap. Ini menurut jawaban seorang ahli ya Lord. Gimana menurut kalian tentang pertanyaan Pak Marwan ini? Kita kasih nilai 100. Lanjut terus pejuang keadilan, tim pengacara Peggy Setiawan, mantap. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita pastinya gembira mendengar keterangan dari ahli, di mana dengan keberaniannya dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu salah tangkap. Penetapan kepada Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina itu tidak sah, dan status tersangka dari Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina ini harus dinyatakan gugur. Inilah perjuangan kita, dan kita jangan pernah berhenti sampai di sini. Kita harus kawal terus kasus ini sampai di sidang pengadilan nanti. Dan saya berharap agar para lawyer, para pengacara dari keluarga dari Peggy Setiawan jangan pernah menyerah. Yang namanya ketika kalian berjuang demi kebenaran, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pasti masyarakat Indonesia akan mendukung kalian. Pasti netizen Indonesia akan tetap mensupport kalian. Karena bagi kami rakyat Indonesia, kami benar-benar kecewa dengan aparat penegak hukum di bangsa ini yang semena-mena menangkap orang sampai ahli pun merasa geleng dan dia harus mengatakan dengan terus terang bahwa itu statusnya salah tangkap, sehingga penangkapan terhadap Peggy Setiawan ini harus digugurkan. Inilah bukti nyata kepada kita rakyat Indonesia tentang kezaliman-kezaliman hukum di bangsa ini yang harus kita berjuang bersama-sama untuk melawannya demi membela yang namanya kebenaran, untuk menegakkan keadilan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini bukan milik dari para penguasa, bukan milik dari para pejabat, bukan milik dari mereka yang punya kekuasaan atau punya harta dan lain sebagainya. Tetapi keadilan Indonesia ini adalah milik untuk semua rakyat. Semoga saja ini menjadi awal yang baik agar kedepannya aparat penegak hukum di bangsa ini bisa buka mata hati mereka, bisa bersikap lebih profesional, bisa bekerja lebih berkualitas. Jangan sampai ada korban masyarakat-masyarakat yang lain lagi yang menjadi korban salah tangkap seperti yang dialami oleh Peggy Setiawan. Jelas-jelas dalam DPO itu adalah Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Sehingga pertanyaan dari pengacara tadi membuktikan bahwa mereka benar-benar menguasai tentang persoalan yang sesungguhnya, bahwa ada kong kaling kong di dalam kasus pembunuhan Vina ini, bahwa ada mafia-mafia besar, ada rekayasa-rekayasa kasus, dan hari ini kita mendengar jawabannya. Kita menyaksikan bagaimana ungkapan dari ahli yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu salah tangkap, dan status dari Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina ini harus digugurkan. Mari kita lanjutkan lagi. Katakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok.
Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra peradilan ini menguji tentang salah tangkap salah tahan atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi ahli. Ya. Boleh, silakan. Jadi yang di ranah pra peradilan ini menyatakan sah atau tidaknya penangkapan atau sah atau tidaknya penahanan berdasarkan ada surat dari polisi nomor berapa tanggal berapa. Ya, artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasanmu. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli. Ya. Sah tidaknya penangkapan. Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Oke, satu. Terus? Ya. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin, mohon izin. Sudah, jangan komentari. Lanjut silakan. Mohon izin langsung nyambung saja ini. Lanjut. Langsung. Ya. Apakah pasal 340 pembunuhan berencana persidangannya terbuka atau tertutup? Terbuka mesti. Terbuka semestinya. Iya. Kalau ada terjadi persidangan, ini terjadi nih. Pada yang sudah terpidana sekarang tertutup untuk umum. Bagaimana terhadap perkara itu? Itu melanggar hukum acara. Ini dakwaan itu berbagai macam, ya. Ada pembunuhan, tiba-tiba ada perkosaan juga. Mohon izin yang mulia. Pengalaman saya lama menjadi auditor militer. Kalau kasus itu bersamaan, kita buka pembunuhannya dulu, yang mulia. Untuk pemerkosaannya baru kita buka, kita tutup. Itu yang mulia. Pengalaman saya sebagai auditor militer, yang mulia. Tanyakan ke ahli, bukan ke saya. Nah, ya enggak. Tadi mau izin. Tadi yang mulia mengatakan itu memang ada versinya, ada bisa tertutup. Tidak. Kalau untuk 340, sepengetahuan saya harus terbuka. Mesti terbuka. Sementara untuk yang terpidana sekarang ini itu tertutup. Itu satu. Saya nanti minta tanggapan dari saudara ahli. Yang tertutup tadi apa? Pasal 340 pembunuhan berencana. Ya. Berarti persidangan itu satu tidak? Enggak, Salah. sampaikan ke ahli dakwaan Yang mulia. dalam persidangan itu Izin yang mulia. tunggal 340 atau Oke, yang mulia. Izin yang mulia. Yang mulia. Mohon izin. Saya rasa pemohon itu tidak ada relevansinya dengan penetapan praper ini dan. Oh, mohon izin yang mulia. Ini ada hubungan sama perkara klien kami. Sebentar. Pokoknya kita akan mencatat apa yang terjadi di persidangan, nanti terkait dengan relevansi atau tidak relevansi dalam putusan. Siap. Kalau Sangat bijaksana. tidak relevansi kita singkirkan. Siap, yang mulia bijaksana. Siap. Tapi juga harus tidak keluar kemana-mana ya. Tapi ini yang mulia ada hubungan sama perkara klien kami. Klien kami di ini. Oke, yang mulia. Ya. Baik saudara ahli. Ini di dalam putusan pengadilan. Saya sebutkan namanya. Waktu malam tanggal 27 Agustus 2016, saudara Andi meminum minuman keras. Setelah itu dia menceritakan kalau mereka ada masalah sama geng motor ektasi.
Nah, ini yang saya tanyakan di sini yang ini saudara saksi. Apakah kedua orang yang menjadi motor dalam kasus ini oleh Polda dikatakan fiktif? Izin majelis hakim, izin yang mulia. Kaitan untuk ahli yang ditanyakan kaitan masalah undang-undang beracara. Demikian ahli. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Gimana pertanyaannya? Ya, ini ada hubungan sama klien kami. Karena di dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron. Sementara klien kami Peggy Setiawan. Peggy Setiawan dijadikan tersangka dalam perkara ini, itu loh. Sementara dua orang yang menjadi proaktif dalam perkara ini dikatakan fiktif. Nah, ini saya minta kepada saudara ahli, bagaimana tanggapan dari ahli terhadap perkara ini? Jadi kalau misalnya kedua yang DPO tadi sudah dibilangkan fiktif, berarti itu berkaitan dengan ajas kausalitas von Bury. Jadi kalau misalnya kedua yang DPO tadi sudah dibilangkan fiktif, berarti itu berkaitan dengan ajas kausalitas von Bury. Berarti salah penilaian dari penyidik sampai dibilangkan itu fiktif. Jadi penetapan sebagai DPO itu otomatis salah. Kenapa dia sekarang bilangkan fiktif? Jadi penetapan dia sebagai DPO awalnya itu sudah punya kesalahan atau legal prosedurnya salah yang dilakukan oleh penyidik. Jadi begini ya, yang saudara saksi, yang saya tanyakan, saudara ahli, ya. Berarti kalau dua orang yang berperan dia melakukan pemerkosaan, ini dalam putusan pengadilan saya baca, ya. Dia yang sangat berperan di dalam itu dikatakan fiktif, sementara Peggy Peron hanya katanya menusuk menggunakan samurai, dan penyebab kematian bukan hanya karena samurai. Berarti saya katakan, berarti ketiga orang tersebut adalah fiktif dong, tidak usah dipermasalahkan lagi. Gitu yang saya tanya, gimana menurut ahli? Jadi kalau misalnya kedua DPO tadi dibilang fiktif itu, yang satu lagi, yang ketiga Peggy Peron, itu kan mesti kita uji dulu bahwa itu apakah izin yang mulia atau tidak. Ya. Izin yang mulia, yang ditanyakan kaitan ahli pidana. Ya, ini ya, terkait dengan pendapat ahli dalam hukum acara pidana itu tidak mengikat ya, tidak mengikat. Kalau setuju silakan diambil oleh para pihak dan juga oleh hakim. Kalau tidak setuju ya kita abaikan. Ya. Bapak lihat mana, Cikampek atau? Oh, ya enggak Pak, dari Sumedang Pak. Iya maksudnya. Sumedang. Iya. Entar dulu. Sumedang, terus Cadas Pangeran, Kadipaten. Iya, betul. Palimanan. Betul, berarti lewat jalur biasa ya. Ya, terus ke Plumbon, masuk tol. Maksudnya Bapak lewat jalur biasa ya. Jalur arteri, maksudnya bukan tol ya. Iya. Ya. Kemudian Bapak lewat sana, ada nggak Bapak waktu itu berhenti di suatu tempat? Ya nggak ada Pak, itu jurusan Langsung? Jawa iya. Langsung? Langsung terus turun di flyover ya? Iya. Di flyover. Memang boleh bus itu turun di situ? Ya boleh kalau nggak ada patroli sih Pak. Bapak turun di flyover itu berapa kali? Apanya? Selama bekerja di Bandung, Bapak pernah turun di tol di flyover itu turun di situ berapa kali? Ya tergantung kerjaannya Pak. Kalau di Jakarta sering ya termasuk mobilnya aja masuknya tuh Pak. Tuh saya bang ke Jakarta ya kadang masuk tol, kadang enggak. Tuh. Oh ya. Terus Bapak naik, terus ada informasi tadi apa namanya? Kecelakaan. Kecelakaan. Kok Bapak tahu itu kecelakaan dari mana? Ya ada kerumunan Pak. Kerumunan? Iya. Kok tadi Bapak mengatakan ada pembunuhan segala itu dari mana informasinya? Ya dari ya itu Pak, sesudahnya tuh Pak, beritanya tuh. Yang menurut Bapak itu pembunuhan atau kecelakaan? Ya pertama aja kecelakaan dulu Pak. Kecelakaan. Terus? Ya berapa harinya tuh, ya itu diusut. Berapa hari setelah itu ada informasi pembunuhan gitu? Iya. Waktu Bapak melihat itu pembunuhan atau kecelakaan waktu Ya itu? kecelakaan dulu Pak. Kecelakaan dulu. Ini adalah untuk mengungkap kebenaran.
Ya, saya ingin juga penyidik-penyidik Polda itu jujur ya, jujur. Ini untuk mengungkap kebenaran. Ini nasib orang loh. Kita melihat orang yang mengaku tidak bersalah, pengakuannya karena disiksa, dianiaya, menjalani seumur hidup. Bagaimana kalau terjadi sama anak Anda, para penyidik? Bagaimana kalau terjadi sama anak Anda, para psikolog yang kemarin membohongi kami? Penyidiknya itu katanya psikologi itu dilakukan untuk agar hati-hati dalam menuduh Peggy Setiawan, dalam menetapkan tersangka, hati-hati. Nyatanya dipelintir, dimanfaatkan, disalahgunakan untuk menggiring opini bahwa Peggy Setiawan adalah cenderung orang yang melakukan tindak pidana. Saya berdoa, kami semua berdoa. Mudah-mudahan nasib Peggy Setiawan itu ya dirasakan juga oleh anak-anak penyidik yang menangani kasus ini. Dirasakan juga nanti, dialami juga ya. Selain oleh anak-anak penyidik, dialami juga oleh anak-anak psikolog yang memeriksa psikologis forensik Peggy Setiawan kemarin. Tega itu. Kalau pihak dari keluarga Peggy Setiawan, apakah mengkonfirmasi juga akan hadir di persidangan pagi ini? Hadir. Oke guys, dari cuplikan-cuplikan video, dari keterangan ahli maupun keterangan saksi, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dari keseluruhan cuplikan video ini mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa aparat kepolisian, khususnya para penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini benar-benar tidak berkualitas, benar-benar tidak bekerja secara profesional. Dan disinilah kalian para penyidik telah mempermalukan instansi, institusi kepolisian Republik Indonesia. Kalianlah yang telah merusak citra dari lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Lalu pada poin yang kedua, kita bisa melihat siapa yang benar-benar berada di atas kebenaran dan siapa kira-kira yang lebih banyak mafianya. Kita juga bisa melihat bagaimana kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang jauh lebih tenang, jauh lebih profesional bila dibandingkan dengan kuasa hukum dari Polda Jawa Barat ini. Ketika kita melihat raut wajah yang penuh dengan emosi ketika mendengar keterangan dari ahli, artinya mau membuktikan kepada kita semua bahwa inilah sosok-sosok manusia yang tidak profesional. Manusia-manusia yang menurut saya tidak berkualitas. Pantas saja kalau memang para penyidik punya kemampuan seperti ini, tidak heran bila pada akhirnya untuk menangkap para tersangka, terlebih khusus yang mereka duga bahwa Peggy Setiawan ini adalah tersangka utamanya sampai waktu 8 tahun. Tetapi hari ini semuanya terbantahkan. Ahli mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu berbeda dengan Peggy Peron. Dalam DPO itu adalah Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Di sisi lain, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kasus pembunuhan Vina ini penuh dengan misteri, penuh dengan rekayasa, penuh dengan penipuan, penuh dengan mafia. Wajar saja Bung Hotman Paris Hutapea meminta agar Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri, kalau mau kasus ini bisa diungkap dengan setransparan mungkin, dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya, maka harus dibentuk yang namanya tim pencari fakta. Tetapi hari ini kita semua bisa ketawa, bisa tersenyum ketika mendengar keterangan dari ahli. Dengan beraninya ahli mengatakan bahwa ini salah tangkap. Status dari Peggy Setiawan
dalam kasus pembunuhan Vina yang mereka tetapkan sebagai tersangka ini harus digugurkan. Dan mari saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, kita tetap kawal terus kasus ini sampai di pengadilan. Sampai kasus ini selesai. Saya sangat yakin dan percaya. Kebohongan itu kita mau sembunyi serapi apapun, pasti akan terkuak juga. Yang namanya bau bangke, kita mau kubur sedalam apapun, pasti akan tercium juga. Karena yang namanya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Ayo, para penyidik yang ada di Kepolisian Jawa Barat, bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan hati nurani. Kalian itu dibayar oleh rakyat. Kalian itu tugasnya untuk melindungi rakyat. Memberikan contoh-contoh yang baik. Bukan kalian yang malah menjadi mafia. Bukan kalian yang menunjukkan cara-cara busuk. Tentu ini sangat disayangkan. Saya sebagai rakyat jelata sangat prihatin. Karena dalam waktu 8 tahun ini, kalian pasti setiap bulan selalu terima gaji. Tidak ada cerita bahwa ketika kalian bekerja, dalam 1 atau 2 bulan kalian tidak terima gaji. Tidak. Gaji kalian itu dibayar oleh rakyat. Semestinya kalian malu ketika Anda bekerja tidak benar, ketika Anda bekerja tidak jujur. Di sisi lain, saya meminta kepada Bapak Kapolri agar oknum-oknum kepolisian yang bekerja tidak becus, tidak benar, tidak berkompeten, tidak taat pada aturan-aturan hukum, mohon segera dipecat. Mereka tidak pantas untuk mengenakan seragam coklat. Jangan hanya karena ulah dari kelompok-kelompok, dari manusia-manusia, dari oknum-oknum yang tidak punya hati nurani untuk rakyat Indonesia, pada akhirnya citra Kepolisian Republik Indonesia itu rusak. Hari ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah kecewa dengan Institut Kepolisian Republik Indonesia. Dunia luar pun saat ini lagi menyoroti terhadap persoalan dari kasus pembunuhan Eki dan Vina ini. Semoga saja ada kebenaran yang akan terungkap semuanya. Agar kedepannya penegakan hukum di bangsa ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Bukan kepada para penguasa ataupun kepada para pejabat yang punya harta, yang punya miliaran rupiah. Karena rakyat menuntut keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kalian-kalian yang punya kuasa, yang punya jabatan dan lain sebagainya. Mari kita gunakan logika akal sehat kita agar kita bisa berpikir waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua.